Kenal Tuhan dari kelas 6 SD. Berarti sekarang kira-kira 6 tahunan lah. Mungkin dari SMP kali ya. Dari SMP tuh berarti 3, 4, mungkin 9 tahun ya. Kalau SD mungkin gue cuma ke gereja aja. Wow, udah lama sih. Dari kelas 5 SD sampai sekarang berarti kisaran 10 tahun ke atas lah. Pelayanan di ibadah, aku pelayanan di Kega, tim tari sama tim doa teens. Kebetulan di ibadah gue pelayanan camp 2. Di ibadah aku pelayanan jadi tim doa sama dancer. Sebenarnya banyak banget sih momen berkesan gue sama Tuhan. Salah satunya ketika gue habis lulus sekolah, gue bingung sih mau kuliah apa kerja. Maksudnya kuliah nggak ada duit cuy. Tapi at the end, Tuhan tetap kasih gue kerjaan sih. Momen berkesan banyak sih, tapi yang simple tapi cukup menyentuh adalah jadi waktu itu pengen berangkat ke sekolahku yang sekarang. Terus di tengah jalan tiba-tiba hujan gede gitu loh. Aku bilang, Tuhan tolong bikin hujannya berhenti gitu. Dan hujannya nggak lama berhenti gitu. Terus jadi kayak, wah, aku bisa berhasil mengendalikan cuaca gitu loh. Momen paling berkesan yang aku lakuin bareng Tuhan itu, waktu aku nggak punya tempat sharing ke siapapun, aku bisa dengan gampang ngobrol bareng Tuhan gitu. Misal kayak bener-bener lagi overwhelmed sama tugas-tugas sekolah gitu, aku bisa cerita ke Tuhan gitu. Capek ada. Momen pas gue lagi di dalam dosa itu waktu itu. Gue kayak ngerasa ngapain gue pas SMK bikin komsel di sekolah. Fire ya. Kalau dibilang masih ada sih, ya masih ada. Tapi mungkin meredup. Banyak hal yang terjadi jadi itu membuat aku jadi banyak dapat hadiah dari Tuhan. Hadiah tanda kutip ya gitu loh, bahwa aku punya GERD yang mungkin udah cukup salah dan aku akhirnya didiagnosis punya anxiety disorder. Masih sampai sekarang, tapi sempet yang jauh dari Tuhan gitu, yang capek sama semuanya. Karena tahun lalu kebetulan aku baru kehilangan papa dan di bulan Desember. Dan itu 3 hari sebelum mau pelayanan buat Natal gitu kan. Jadi bener-bener semuanya terjadi secara tiba-tiba gitu. Itu tahun 2016 sampai 2017 ya. 2017-2018, gue tuh kan dulu suka pacaran gitu kan. Terus cerita ke pemurid gue tuh, kalau udah putus gitu. Kalau udah putus gitu ya terus. Sampai gue ngelakuin hal yang menurut gue ya udah gak benar gitu. Terus pemurid gue kayak ngomelin gue gitu. Dan ini ngomelinnya keras untuk pertama kalinya. Kerasnya tuh keras banget gitu. Di majornya aku, di jurusan aku, kalau misalnya aku nggak S1, aku nggak bisa magang. Kesempatan kerja aku jadi sangat amat sedikit, bahkan nearly nggak ada. Dan itu membuat aku meragukan bahwa sebenarnya Tuhan ada nggak sih gitu loh untuk masa depan aku gitu. Karena seakan-akan masa depan aku langsung blak gitu. Banyak banget yang bikin aku frustasi, bener-bener harus ngelakuin banyak penyelesaian yang biasanya aku ada papa gitu, dan sekarang ngelakuinnya tuh nggak bisa ngandelin papa lagi gitu lah. Apalagi aku anak paling deket kan sama papa gitu. Sampai akhirnya gue hancur banget, bawa motor cabut kenceng. Ya udah gue pikirin kayak udah lu mau gue rusak kan, gue bakal rusak gitu. Gue tuh respect banget sama dia kayak role model gue banget lah pokoknya. Kalau lu ngatain gue kayak gini gitu misalnya, gue akan lakuin sesuai apa yang lo omongin. Maksudnya dulu dia bilang, lu baca firman gitu, lu ikut gue pelayanan, gue ikut. Tapi kalau lu ngatain hal gue yang gak baik gitu, gue akan ikutin hal yang gak baik yang keluar dari mulut lo gitu. Terus berjalan sampai mungkin 3 tahun ya, chat gak gue balas segala macem. Aku dipercayakan jadi seorang pemimpin di Palem gitu ya, punya anxiety disorder gitu. Buat gue konyol banget gitu loh. Gimana caranya gitu jadi orang yang memimpin banyak orang tapi dirinya sendiri aja cemas terus gitu. Dan ketika cemas itu terjadi pun aku jadi lost control. Aku bisa blank sendiri di tengah-tengah keramaian gitu loh. Dan aku ngerasa kayaknya Tuhan sepertinya udah nggak anggap aku jadi orang yang seberharga itu deh gitu loh.
pas di awal Januari sampai pertengahan tahun ini gitu, aku bener-bener struggle sama sama hubunganku ke Tuhan gitu. Aku sempet yang di fase marah, sempet di fase ya udahlah, di fase gak bisa ngontrol emosi segala macem lah gitu. Karena aku kehilangan sosok papa. Terus ya kita tahu kan kalau sosok papa di dunia tuh yang ngegambarin sosok Bapa di surga kan. Terus aku baru sadar ini tuh akhir-akhir ini juga sih, kayak kenapa aku nggak bisa ngerasain Tuhan waktu doa gitu. Ya ternyata aku kehilangan figur papa di dunia, jadi aku kehilangan figur Bapa yang di surga juga. Dosa sana sini gue lakuin, terus mikir kayak udah 2 tahun jalan, bosan juga gitu. Kayak semua dosa udah gue lakuin gitu, mau dosa apa lagi nih? Kira gue balas chat pembina gue, dia bilang kita pemuritan. Gue nggak mikir cabut dari gereja sebenarnya, cuman gue mikir gue harus rusak sesuai kata-kata lu waktu itu. Tapi ya sebenarnya cabut sih dari gereja itu kan 2 tahun, karena ngerasa nggak layak juga ya untuk balik ke gereja gitu. Kayak yaudahlah Tuhan, gue tinggalin lu, tapi bukan karena lu berhenti mengasihi gue, bukan karena lu nggak lindungin gue gitu, tapi emang karena gue mau keluar aja. Gue ngerasa di circle lu gue bukan orang yang pas gitu, unholy gitu. Jadi kayak yaudah, goodbye ya. Berhubungan sama hal yang tadi aku ceritain, itu membuat aku juga punya ngerasa yang tadinya aku ngerasa kalau misalnya aku S1, aku tuh bisa dipandang gitu loh. Aku nggak cuman dipandang sebagai orang yang, oh kamu cinta Tuhan, kamu bisa pelayanan, keluarga kamu luar biasa, tapi aku punya kebanggaan diriku sendiri bahwa ya aku S1 gitu. Dan secara tiba-tiba kayak aku nggak dikasih kesempatan untuk S1, sehingga aku benar-benar jadi marah sama Tuhan. Dan aku aja bahkan jadi meragukan diriku sendiri, aku jadi ngerasa bahwa diri aku jadi nggak berharga gitu, karena aku put keberhargaan aku sama apa yang bisa aku lakukan gitu loh. Terus yang benar bikin gue benar-benar yakin kalau gue harus balik ke gereja adalah ketika leader yang nyakitin gue tadi nih, pemimpin yang nyakitin gue anggap paling role model gue, dia ngaku dosa ke gue gitu. Terus dia bilang, lu masih mending kayak gini, lah gue dulu kayak gini. Wah, gue pikir dia role model gue, tapi dia juga pernah ngelakuin dosa. Jadi gue pikir gue nggak parah-parah amat gitu maksud gue. Itu kayak bikin gue ngerasa lebih baik gitu. Masa-masa hubunganku sama Tuhan tuh kayak bener-bener dihancurin, terus dibentuk ulang dari awal gitu sama Tuhan. Dan aku baru sadar sekarang gitu kenapa Tuhan mau ambil papaku, padahal aku lagi butuh-butuhnya gitu. Aku tahu pokoknya semua yang Tuhan lakuin tuh buat punya alasan baik tersendiri gitu. Pokoknya sepanjang tahun inilah gitu, aku belajar walaupun aku nggak bisa ngerasain adanya Tuhan, walaupun nggak bisa kayak dulu lagi gitu, walaupun lagi marah-marahnya, kayak aku tetap datang aja ke Tuhan. Jadi baru akhir-akhir ini sih bisa datang ke Tuhan lebih baik daripada sebelumnya gitu. Oh come, oh you unfaithful, come, weak and unstable, come, no you are not alone. Oh come, barren and waiting ones, weary of praying, come, see what your God has done. Christ is born, Christ is born, Christ is born for you. Oh come, bitter and broken, come with fears unspoken, come taste of his perfect love. Oh come, guilty and hiding ones, there is no need to run, see what your God has done. Christ is born, Christ is born, Christ is born.
what your God has done. Christ is born. Christ is born. Christ is born for you. Christ is born. Christ is born. Christ is born for you. Gar, I am back. I'm sorry that I'm run. Kalau aku punya kesempatan buat ngomong sama papa, aku pengen bilang kalau aku sayang banget sama papa. Karena terakhir kali gue cabut, itu momen setelah Natal gitu. Gue berantem sama diri gue. Jah. Benar. Sesakit-sakitnya Tuhan buat aku, Tuhan izinkan apapun terjadi gitu. Aku cuman minta satu, jangan lepasin aku. Aku minta maaf gitu loh, karena aku mau sempat lari dari Tuhan. Aku ngerasa dengan menjadi seorang punya mental illness, punya jadi pelayan Tuhan, itu kayak berjalan tanpa arah aja gitu loh. Dan aku mau berjalan bareng lagi gitu loh sama Bapak. Seneng sih. Kalau ngomong sama Tuhan ya gue balik Tuhan sekarang. Ya mungkin gue habit jelek gue mungkin masih ke bawah sih. Gue akan sebisa mungkin untuk berubah. Ketika aku lari, Bapak menunggu di sana gitu loh. Dan ketika aku sempat menaruh kebahagiaanku bukan pada tempat yang benar, Bapak nggak menghukum aku gitu loh. Aku masih punya D1ku, anxiety disorderku masih ada, GERD-ku pun masih ada gitu. Tapi Tuhan juga tetap ada. Jangan biarin aku jatuh ke hal-hal yang ngebuat dia sedih. Aku juga sayang Tuhan. Aku mau bilang sama Bapak, aku mau lebih percaya sama Bapak. Gitu, bahwa aku nggak perlu lari dan aku nggak perlu ngerasa aku lewatinnya sendirian gitu. Karena Tuhan ada, Bapak ada bersama dengan aku sekarang.